Kasus perusakan makam di Kota Solo menjadi sorotan. Anak-anak di bawah umur yang merupakan pelajar sekolah informal menjadi pelaku perusakan sejumlah makam Comoro Kembar di Solo. Melihat tindakan kasus tersebut sudah menjurus ke intoleransi, polisi pun turun tangan. Hingga kini polisi sudah menangkap sebagian pelaku. Namun karena pelaku masih di bawah umur, penyelesaian kasus akan dilakukan secara kekeluargaan yang juga melibatkan psikolog. Proses penyidikan maupun penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta saat ini masih terus on progress ya, berjalan. Beberapa saksi-saksi sudah kita lakukan pemeriksaan baik terhadap saksi korban dengan saksi yang melihat pada saat terjadinya peristiwa tersebut, termasuk dari kutab yang kemarin diduga bahwa murid-muridnya melakukan pengerusakan di beberapa. Pengasuh sekolah informal Lembaga Kutab, tempat para pelaku belajar, menyebut tidak ada kesengajaan dalam perusakan makam. Anak-anak asuh Lembaga Kutab ini disebut memang kerap bermain di area makam seusai belajar bersama. Menginjak-injak makam yang secara tidak langsung merusaknya. Dalam kurun waktu setahun kan mereka sering main ke sini, yang otomatis lambat laun. Rusaknya nggak langsung, namun lambat laun ya yang di akhirnya penghujung tahun ini baru tampak rusak. Dan saya tegaskan bahwa pengerusakan yang terjadi di hari H itu adalah di luar jam pelajaran sekolah. Dan anak-anak sudah pulang untuk menunggu penjemputan. Setelah kasus ini terkuak, kantor Kementerian Agama wilayah Solo mengonfirmasi bahwa lembaga pendidikan Kutab tersebut tidak berizin. Kemenak memastikan pemerintah tak mengatur lembaga Kutab dalam peraturan lembaga pendidikan non-formal keagamaan. Berdasarkan dengan PP 55 tahun 2007, berarti lembaga pendidikan yang diizinkan itu ada 3, pondok pesantren, yang kedua adalah madrasah diniyah, dan yang ketiga adalah lembaga pendidikan Al-Quran. Nah, jadi Kutab ini belum atau tidak masuk di 3-tiganya. Selain perizinan, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga mempermasalahkan pelanggaran protokol kesehatan sekolah yang semestinya berlaku belajar mengajar secara daring. Gibran pun merasa geram hingga beberapa malam kendaraan dinas Wali Kota Solo ini pun sengaja diparkir tak jauh dari area perusakan makam. Gibran juga menyerahkan kasus ini ke polisi. Kembalikan ke Pak Kapolres. Udah itu aja. Yang penting ahli waris sudah tadi kemarin kan sudah ketemu, dari pihak sekolah juga sudah bersedia mengganti dengan yang baru. Tapi kan prosesnya nggak berhenti di situ. Anak-anaknya seperti apa nanti ke depannya kan harus dibina. Guru-gurunya gimana? Itu kan harus diproses juga. Ya pasti yang jelas itu anak-anak yang kemarin itu akan kami bina dan harus diluruskan ini mindsetnya. Beberapa lah, ada yang luar kota juga, banyak yang luar kota sebenarnya. Untuk kasus ini polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk pengasuh lembaga belajar Kutab. Untuk perbaikan makam, beberapa organisasi masyarakat bersama TNI dan polisi juga sudah menggelar kerja bakti. Sementara biaya perbaikan ditanggung pengasuh lembaga Kutab bersama para orang tua pelaku. Tim Liputan Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Dan saudara, perusakan makam oleh anak-anak di bawah umur hingga kini masih didalami oleh pihak kepolisian. Para pelaku yang merupakan pelajar sekolah informal tersebut akan dibina jika pengawasan diklaim baik oleh pihak sekolah. Lalu mengapa anak-anak ini dapat merusak makam agama tertentu? Lalu bagaimana juga dengan proses hukumnya ke depan? Kami akan membahasnya pagi hari ini bersama dengan Kapolresta Solo, Kombes Ade Safri Simajuntak. Selamat pagi, Pak Kombes. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan kemudian nanti ada juga Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Putu Elvina. Selamat pagi, Ibu Putu. Selamat pagi, Mbak. Dan juga ada Sekretaris Dewan Nasional Setara Institut, ada Romo Beni Susetio. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi. Oke, saya mau ke Pak Kapolresta dulu. Pak,
sejauh ini sudah berapa orang yang diperiksa dan kemudian kronologi dari kasus perusakan makam ini di Solo, bagaimana ceritanya? Ya, pasca kejadian pengerusakan yang juga dilakukan oleh anak-anak di bawah umur yang merupakan murid dari Kutab Mila Muhammad pada tanggal 16 Juni 2021 yang lalu di pukul 15.00 tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta telah melakukan rangkaian langkah penyelidikan maupun penyidikan dan sampai dengan kemarin sore tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 29 saksi, baik yang dalam kapasitas sebagai saksi korban yang merupakan ahli waris dari pemilik ataupun makam yang dirusak pada tanggal 16 Juni yang lalu, maupun dari saksi-saksi yang melihat, ketua lingkungan, maupun dari pengasuh. Itu 6 pengasuh dari Kutab Milad Muhammad Masud. Proses hukumnya sudah sampai mana? Karena kan ini tadi Anda mengatakan sampai Kamis kemarin ada 29 orang, termasuk juga ada tenaga pendidik ya yang diperiksa oleh polisi. Yes. Jadi sebagai tambahan, Mbak, jadi kemarin pagi hingga siang kemudian berlanjut ke sore hari, tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta, unit PPA, di perlindungan anak, kami telah melakukan juga pemeriksaan terhadap kelima orang anak, ya, anak yang diduga sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yang diduga melakukan pengerusakan pada tanggal 16 Juni 2021 di area makam Cemoro Kembar, Pasar Kliwon. Ada 5 orang anak yang juga diperiksa kemarin. Ini statusnya masih terperiksa, begitu? Ya, betul. Nanti setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan dan rangka penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh tim Satreskrim Polresta Surakarta, selanjutnya nanti kami akan melakukan gelar perkara penentuan tersangka dalam kasus dimaksud. Nanti baru kemudian kita akan lakukan upaya-upaya diversi. Karena ini merupakan amanat dari undang-undang. Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa wajib diupayakan diversi dalam setiap tingkat pemeriksaan, baik itu di penyidikan, penuntutan maupun peradilan nantinya, dengan beberapa persyaratan diversi yang harus dipenuhi. Berarti ini sesuai dengan yang diharapkan juga oleh KPAI ya, tidak akan melalui proses hukum karena melalui jalan diversi atau restorasi justice, begitu ya? Yes, karena memang energi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tersebut disebutkan bahwa di setiap tingkat pemeriksaan maka wajib diupayakan untuk terlaksananya diversi sehingga tercapai kesepakatan diversi. Nah, ini syarat-syarat yang harus dilakukan dipenuhi untuk tercapai kesepakatan diversi ini yang nantinya akan menentukan kemana nanti arah daripada tindak lanjut penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik, di mana nanti kita akan menghadirkan baik dari anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian orang tuanya atau walinya, kemudian dari pihak korban, dalam hal ini adalah ahli waris dari makam yang dirusak pada tanggal 16 Juni, kemudian kita akan menghadirkan dari Bapak, dari PT PAS, dari pekerja sosial, termasuk dari Kemenak, Bamak, Ketua Lingkungan, KPM, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di sekitar TKP. Pak Kapolres. Kita akan libatkan semua untuk kepentingan, yang pertama adalah kepentingan korban, kemudian yang kedua penghindaran atas pembalasan, penghindaran atas stigmatisasi, tanggung jawab anak, itu akan jadi pertimbangan semua nanti. Pak Kapolres, apakah dari pihak ahli waris makam yang dirusak ini setuju nanti proses hukumnya melalui diversi? Itu nanti akan kita tempuh selanjutnya, Mbak. Jadi setelah sore kemarin kita lakukan pemeriksaan terhadap kelima orang anak yang berkonflik dengan hukum, yang juga melakukan tindak
pidana pengusakan, nanti kita akan lakukan gelar perkara penentuan tersangka. Nanti setelah itu baru kemudian penyidik akan mengupayakan diversi. Nah, diversi ini yang saya sampaikan di awal bahwa ini tergantung dari para pihak. Jadi para pihak harus sepakat dan itu dituangkan dalam kesepakatan diversi. Tapi apabila ada pihak yang tidak bersepakat, tidak tercapai kesepakatan diversi, maka amar undang-undang juga disebutkan bahwa kasus akan dilanjutkan sesuai proses hukum. Ya, dilanjutkan dengan dilampirkan berita acara tidak tercapainya kesepakatan diversi maupun hasil penelitian dari Bapas terhadap anak-anak dimaksud. Oke, tentunya kan ini tidak hanya menyoroti kasus pidana yang melibatkan anak ya. Nanti kita akan bahas pidana terhadap orang dewasanya juga. Saya sebelumnya mau ke Komisioner KPAI dulu, Ibu Putu Elvina. Bu Elvina, tanggapan Anda, ini kan nanti jalurnya restorasi justice ya. Diversi artinya tidak akan melalui proses hukum untuk 5 orang anak yang statusnya saat ini masih menjadi terperiksa. Iya, memang kasus ini unik ya. Beberapa kasus kenakalan anak itu yang paling banyak kalau menyangkut makam ya. Itu lebih banyak memang kasus-kasus anak yang pacaran di sekitar makam atau di dalam area makam dan lain sebagainya. Pada saat kemudian ini kasusnya adalah pengerusakan makam, maka pasti ada latar belakang atau sesuatu yang harus kita periksa. Maka ini kemudian saya apresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolres karena mengedepankan restoratif justice dengan mengupayakan diversi sesuai dengan amanat undang-undang. Tentu saja nanti perlu dilibatkan berbagai pihak dalam penyelidikan maupun penyidikan, bagaimana latar belakang keluarganya, karena nanti ada fungsi bapak sebenarnya. Kenapa kemudian anak melakukan kejahatan seperti itu? Apakah faktor-faktor terkait pendidikan, edukasi, atau kemudian apa yang menjadi triggernya ya? Apakah terprovokasi? Terprovokasi bisa jadi. Bagaimana mindset mereka terkait menghormati perbedaan, bagaimana prinsip keberagaman, dan bagaimana kemudian hal-hal yang menyangkut menghormati perbedaan agama, budaya, dan lain sebagainya, itu menjadi konteks sebenarnya nanti dalam litmasnya Bapas plus dari Pemda untuk menghadirkan psikolog. Kita nggak tahu bahwa anak itu kan dilahirkan putih bersih ya. Tapi pada saat kemudian ada pengaruh eksternal, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya, maka kemudian ini yang harus kita rubah. Jadi pendekatan berbasis edukasi, informasi, dan kemudian konseling itu prioritas untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum dibanding dengan hal-hal yang lain. Jadi apa yang sudah dilakukan Pak Kapolres ini sudah benar ya untuk menyesuaikan dengan undang-undang sistem. Sesuai dengan harapan dari KPAI sendiri ya? Iya, Oke. tentu saja seperti itu Mbak. Oke, saya mau ke Romo Beni terlebih dahulu. Ibu Elvina, Romo, setujukah ini prosesnya bukan pidana anak tapi lebih ke diversi, restorasi justice? Ya, saya setuju karena gini, anak-anak ini kan sebenarnya korban kan. Korban dari pemahaman dalam perilaku hidupnya, pemahaman agama yang sempit, kemudian dia korban dari pendidikan yang mungkin tidak memberikan kepada anak-anak pemahaman agama yang utuh dan juga menghargai perbedaan itu. Jadi anak-anak ini sebagai korban juga dari lingkungan. Karena ini kan sebuah doktrin ya, kerap kali kan anak-anak kalau sudah didoktrin kan itu sangat berbahaya. Tetapi saya melihatnya begini, ini harusnya menjadi bagi kita semua kesadaran bahwa kemajuan keragaman, kebinekaan itu menjadi sangat penting. Maka pendidikan sejak dini harusnya ditanamkan itu. Jadi menurut saya ini harusnya dilihat dalam hal melihat materi-materi pelajaran apa yang diberikan kepada anak itu harusnya itu juga harus dilihat. Sehingga kita bisa melihat akar masalahnya apa sih. Kalau saya rasa anak-anak itu kan tidak mungkin melakukan itu tanpa ada sesuatu yang masuk ke dalam pikiran mereka. Jadi sesuatu itu yang disampaikan. Nah, maka harus kita lihat materi pelajarannya bagaimana. Pergaulannya dengan siapa. Dan itu akan kelihatan nanti benang merahnya. Sehingga dengan cara itu kita bisa mendidik anak-anak ke depannya itu supaya mereka memiliki pemahaman yang utuh.
Jadi itu setuju ya, karena ini dia korban. Jadi anak-anak ini sebenarnya tidak bersalah karena anak-anak ini tidak tahu apa yang dilakukan. Karena mereka hanya melakukan itu kan sebagai bagian dari sebuah ekspresi tindakan karena ada pemahaman yang keliru. Ya, respons. Reaksi. Yang keliru. Ya, reaksi dari pemahaman yang keliru. Oke. Jadi sebenarnya oke, kita boleh fokus terhadap ini tidak dibawa ke ranah pidana, tidak dibawa ke proses hukum, setuju, artinya dari Romo Beni, kemudian juga dari KPAI. Tapi akar permasalahannya juga harus bisa dilihat, apa yang men-trigger, apa yang kemudian bisa menyulut anak-anak ini melakukan tindakan intoleransi seperti ini. Saya mau ke Kapolresta dulu, Pak Kapolresta. Jadi ini ada jaminankah ketika para pihak ini, tadi kan Anda mengatakan harus ada gelar perkara dulu untuk nanti bisa melihat tindak lanjut terhadap proses hukum terhadap 5 anak yang saat ini statusnya sebagai terperiksa, ya bisa dijaminkah nanti hanya ada proses diversifikasi atau restorasi justice, tidak jadi ke pidana? Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, Mbak, bahwa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa di semua tingkat pemeriksaan kita wajib mengupayakan diversi, baik itu tingkat penyidikan Polri, baik nanti apabila sudah dilimpahkan ke kejaksaan maupun di tingkat peradilan, itu semua wajib untuk mengupayakan diversi. Diversi ini, namun diversi ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, gitu ya. Syarat dilakukannya diversi bahwa dilakukan terhadap tindak pidana di bawah ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, seperti itu salah syaratnya. Kemudian yang berikutnya adanya kesepakatan diversi yang nanti akan dikeluarkan yang berita acara. Nah, ini tergantung dari para pihak, ya. Kita akan memfasilitasi terjadinya upaya diversi. Harapannya adalah tercapainya kesepakatan diversi. Ini yang kita harapkan. Gitu, harapannya ada kesepakatan diversi, ya. Tapi kalau misalnya dari 29 orang yang diperiksa termasuk ada pihak dari orang dewasa, apakah juga nanti ada terindikasi terkena ancaman pidana untuk orang dewasanya, Pak Kapolres? Yes. Jadi proses penyelidikan dan penyidikan yang kita lakukan sampai dengan sore kemarin itu kita masih on progress, itu Mbak, ya. Kita schedulekan di hari Sabtu apabila nanti semua rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sudah selesai dilakukan, kita akan melakukan gelar perkara untuk penentuan tersangka dalam peristiwa dimaksud. Dan selain langkah-langkah penyidikan yang sudah kita lakukan, tadi apa yang disampaikan Romo juga benar bahwa kami dari pihak Polri bersama dengan pemerintah kota maupun unsur TNI, kami sudah menggandeng dari Kemenak Kota Surakarta. Kita bersepakat untuk mendorong dari Kemenak untuk membentuk tim assessment untuk melakukan assessment terhadap materi pembelajaran di kitab dimaksud. Nah, nanti dari assessment yang dilakukan tersebut, hasilnya itu nanti akan dirumuskan itu langkah-langkah tindak lanjut daripada terapi yang harus dilakukan pasca assessment itu dilakukan. Seperti misalnya apabila sudah sempat terjadi masuknya di doktrinasi yang menyimpang misalnya seperti itu, maka nanti dari Kemenak yang akan menentukan langkah-langkah konselingnya, langkah-langkah mengembalikan doktrin-doktrin itu sesuai dengan ajaran agama yang berlaku seperti itu. Dan itu nanti akan kita dorong dari upaya diversi yang akan kita lakukan. Salah satu kesepakatan diversi nantinya adalah output suaranya yang kita harapkan adalah mendorong dilakukannya konseling, pelurusan terhadap doktrin atau ajaran yang selama ini mereka sudah masuk, supaya nanti diharapkan ke depannya kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Seperti itu. Oke, baik. Terakhir, Pak Kapolres, ini kan harusnya kita masih dalam masa pandemi COVID-19, ya. Bagaimana mengawasi lembaga-lembaga pendidikan ini yang harusnya masih belajar secara daring, tapi ternyata ada yang belajar secara tatap muka dan berujung pada tindakan seperti ini yang menyimpang? Ya, itu sepakat, Mbak, bahwa kita saat ini sedang berada di tengah pandemi, angka positif harian juga meningkat setiap hari, termasuk kasus aktif. Nah, ini kita salah satu yang menjadi materi kemarin kami berkomunikasi dengan pihak pengasuh kita bahwa saat ini belum diizinkan PTM, pembelajaran tatap muka. Sehingga pasca kejadian itu
demi untuk kepentingan penyidikan, termasuk pertimbangan pandemi saat ini, sejak tanggal 16 kejadian, kemudian saat ini untuk aktivitas pembelajaran di kota tersebut saat ini sudah dialihkan ke via daring. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Kapolresta Solo Kombes Safri Simajuntak tentang pembahasan terkait nanti arah dari hukum nanti apa yang akan berjalan terhadap kasus perusakan makam yang dilakukan oleh anak ini. Tapi perbincangan kita nanti masih akan berlanjut bersama dengan Komisioner KPAI dan juga Romo Beni Susetio, terutama untuk masalah mengatasi atau menyelesaikan akar dari permasalahan ini, yakni intoleransi yang berujung pada peristiwa perusakan makam di kawasan Solo. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan kembali dengan perbincangan selanjutnya.